Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh peserta praktikum simulasi proses semester genap 2019-2020. Kita bertemu lagi dalam praktikum simulasi proses pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita awali praktikum pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan praktikum. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Setelah kemarin kita mempelajari satu metode pemisahan, yaitu absorpsi, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari untuk mensimulasikan metode pemisahan ataupun juga pemurnian yang lain, yaitu distilasi. Nah, dalam praktikum ini nanti diharapkan kita dapat mensimulasikan bagaimana proses distilasi itu dijalankan, serta bagaimana kita menganalisa kinerja dari menara destilasi. Dan terakhir kita bisa melakukan analisa terhadap sensitivitas parameter yang akan mempengaruhi kinerja dari suatu menara destilasi. Adapun sebelum kita mensimulasikan masuk ke materi praktikum, maka ada baiknya kita review terlebih dahulu mengenai apa yang sudah dipelajari terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan destilasi. Nah, adapun materi tentang metode pemisahan dengan destilasi ini tentu sudah teman-teman pelajari di mata kuliah lain, di mana teorinya untuk teori mengenai bagaimana menghitung kinerja dalam suatu menara destilasi, bagaimana hubungan antara komposisi umpan dengan komposisi produk atas dan produk bawah, serta metode-metode untuk merancang menara destilasi secara umum sudah dipelajari mata kuliah TPD, yaitu teknik pemisahan difusional, bagaimana prinsipnya, apa yang mendasari prinsip kerja dari menara destilasi. Selain itu juga mungkin teman-teman sudah mempelajari di mata kuliah PAP atau perencanaan alat proses. Nah, silakan untuk teman-teman mereview kembali teori-teori yang terkait dengan menara destilasi yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, adapun menara destilasi ini adalah suatu unit operasi yang berfungsi untuk memisahkan suatu cairan homogen atau suatu campuran homogen, di mana dalam proses pemisahnya ini berdasarkan pada prinsip kesetimbangan uap cair. Nah, ini agak berbeda dengan metode pemisahan yang kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu absorpsi, di mana dalam metode tersebut yang kita pelajari adalah kesetimbangan gas cair. Artinya tidak ada saling perpindahan massa antara fasa cair ke fasa gas, tetapi hanya untuk absorpsi atau juga untuk metode stripping hanya ada satu senyawa atau satu komponen yang berpindah dari fasa cair ke fasa gas, ataupun dari fasa gas ke fasa cair tapi tidak secara bersamaan. Artinya untuk absorpsi hanya ada perpindahan massa dari fasa cair ke dari fasa gas ke fasa cair, adapun untuk stripping ada perpindahan massa dari fasa cair ke fasa gas, tetapi tidak berkebalikan. Hal ini agak berbeda dengan pemisahan dengan destilasi, di mana pada pemisahan ini yang digunakan adalah prinsip kesetimbangan uap cair. Artinya di situ ada perpindahan massa secara bersamaan, baik dari fasa cair ke fasa uap ataupun juga dari fasa uap ke fasa cair. Nah, itu yang membedakan, satu prinsip yang membedakan metode pemisahan destilasi dengan absorpsi ataupun stripping. Nah, adapun yang menjadi driving force untuk pemisahannya juga agak berbeda. Kalau absorpsi dan stripping itu adalah perbedaan kelarutan atau perbedaan komposisi antara atau perbedaan konsentrasi antara suatu komponen di fasa gas dengan di fasa cairnya, atau di fasa cair ke fasa gas. Maka dalam unit operasi destilasi ini, maka yang menjadi driving force untuk terjadinya pemisahan dari suatu campuran homogen itu adalah perbedaan titik didihnya. Nah, artinya ketika ada perbedaan titik didih, maka akan semakin mudah dilakukan pemisahan. Kenapa? Karena dengan titik didih itu mempengaruhi seberapa
mudah suatu komponen atau suatu senyawa itu menghasilkan fasa uapnya, atau seberapa volatilitas dari dari komponen tersebut. Jika ada satu campuran yang terdiri dari dua senyawa yang berbeda titik didihnya, maka senyawa yang satu akan lebih mudah menguap dibandingkan dengan senyawa lain. Nah, dengan memperhatikan perbedaan titik didih tersebut, maka bisa kita lakukan pemisahan dengan metode destilasi ini. Nah, adapun secara operasionalnya, maka destilasi itu ada bermacam-macam. Ada flash distillation, ada batch distillation, di mana kedua proses destilasi ini, untuk yang pertama adalah berlangsung secara steady state atau secara kontinu, adapun yang batch distillation berlangsung secara unsteady, artinya komposisinya akan berubah terhadap waktu. Adapun yang selanjutnya adalah multi-stage distillation, yaitu destilasi yang dilakukan secara bertingkat. Nah, metode multi-stage ini yang akan kita pelajari dalam simulasi pada kali ini. Nah, adapun dalam perancangan ataupun proses perhitungan parameter yang berkaitan dengan multi-stage distillation ini, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode shortcut. Metode shortcut ini tentu yang sudah dipelajari teorinya di mata kuliah TPD, di mana metode ini berfungsi untuk menghitung parameter desain secara preliminary atau secara pendahuluan. Artinya, parameter-parameter kunci apa yang kemudian berkaitan dengan perancangan suatu menara destilasi. Nah, nanti akan kita review. Ada persamaan untuk menentukan reflux minimum, ada persamaan untuk menentukan jumlah plate minimum, kemudian juga ada persamaan atau metode untuk menentukan letak plate untuk umpan, dan lain sebagainya, di mana parameter tersebut akan menjadi acuan dalam mendesain menara destilasi secara lebih detail. Kemudian yang kedua, setelah kita peroleh parameter kunci untuk merancang menara destilasi, maka selanjutnya dilakukan perhitungan tray to tray atau plate to plate. Dalam perhitungan ini akan kita ketahui ataupun kita hitung profil untuk tiap plate di dalam menara destilasi, baik itu komposisi, suhu, dan juga tekanannya. Nah, metode yang bisa digunakan bisa secara grafis. Contoh adalah metode yang sangat terkenal, yaitu McCabe-Thiele. Ada metode grafis untuk merancang menara destilasi. Walaupun dalam metode McCabe-Thiele ini banyak digunakan asumsi ataupun juga simplifikasi dalam perhitungannya, tetapi metode ini sangat baik untuk menjelaskan secara konseptual bagaimana suatu parameter, baik itu termodinamik ataupun parameter yang berkaitan dengan komposisi, itu terkait atau mempengaruhi kinerja dalam suatu menara destilasi. Nah, ini di sini akan memberikan suatu gambaran secara konseptual yang baik bagi orang yang akan mendesain atau merancang menara destilasi ataupun juga menganalisisnya. Nah, ini sangat baik untuk dipahami. Adapun dalam simulasi ataupun dalam software biasanya digunakan adalah metode penyelesaian persamaan secara komputasi, di mana untuk merancang atau menghitung parameter-parameter yang berkaitan dengan menara destilasi ini, maka dilakukan perhitungan ataupun juga pencarian solusi dari persamaan yang mempengaruhi kinerja dari menara destilasi. Nah, nanti akan kita lihat secara sekilas satu persatu metodenya. Nah, adapun untuk metode shortcut, maka ada beberapa parameter kunci yang yang perlu untuk dihitung. Antaranya yang pertama adalah jumlah stage minimum. Nah, jumlah stage minimum dalam satu menara destilasi itu berlangsung pada saat reflux dari kondensor itu secara keseluruhan dikembalikan ke dalam menara destilasi. Artinya di mana reflux ratio ataupun rasio antara cairan yang dikembalikan dengan laju alir meluap produk atas itu adalah mendekati tak hingga.
Artinya hampir semua cairan yang dikondensasi di kondensor atas itu dikembalikan ke menara destilasi. Nah, pada kondisi seperti ini maka akan kita peroleh jumlah plate yang minimum, di mana untuk menentukannya dapat kita hitung menggunakan persamaan Venski, yaitu dengan mengetahui komposisi produk atas dan produk bawah dalam suatu menara destilasi. Kemudian kita ketahui ini adalah komposisi produk atas produk bawah. Kemudian alfa ini menunjukkan rasio volatilitas di tiga titik, yaitu di atas, di umpan atau di tengah, kemudian di bagian bawah, yang merupakan kemudian di rata-rata dengan peralatan seperti bisa dilihat di sebelah kanan ini, akan kita peroleh jumlah plate minimum pada kondisi total reflux. Adapun parameter kedua yang perlu dihitung adalah reflux ratio minimum, di mana pada kondisi rasio reflux tak hingga rasio reflux minimum, maka akan diperoleh hasil perhitungan jumlah plate yang tak hingga. Nah, reflux minimum ini dapat dihitung menggunakan persamaan Underwood. Nah, bisa direview kembali di mata kuliah yang tadi, TPD ataupun juga PAP, untuk metode perhitungannya. Nah, kemudian dari reflux minimum dan juga reflux maksimum atau tak hingga, maka perlu ditentukan berapa sih reflux optimum yang nanti akan digunakan dalam perancangan menara destilasi. Mengapa kita perlu menentukan reflux optimum? Karena ini berkaitan dengan total biaya yang terkait dengan operasional menara destilasi. Di mana pada kondisi reflux minimum, dalam perhitungannya akan kita peroleh jumlah plate yang sangat banyak atau tak hingga, sehingga dapat dibayangkan berapa ketinggian plate menara destilasi yang perlu kita pasang, sehingga di sini dapat dilihat bahwa capital investment untuk menara destilasi itu akan sangat tinggi. Adapun pada kondisi jumlah plate minimum, maka yang akan terjadi adalah skenario pertama, bahwa tidak ada produk atas yang kita peroleh karena reflux ratio itu kan L per D. Pada kondisi reflux ratio tak hingga, maka pilihannya apakah D-nya mendekati 0 atau nilai L-nya mendekati tak hingga. Nah, pada saat nilai L atau laju alir molar cairan di dalam menara destilasi tersebut nilainya mendekati tak hingga, maka jumlah heat load dari kondensasi dan juga dari reboiler akan sangat tinggi. Jadi semakin tinggi reflux ratio, maka biaya heat load dari kondensor dan juga reboiler akan semakin bertambah, dan juga berkaitan dengan fixed cost-nya adalah dimensi dari menara destilasi tersebut. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kita perlu menentukan berapa reflux optimum yang menghasilkan biaya operasional dan juga biaya kapital yang paling minimum. Nah, reflux ratio ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam operasional menara destilasi. Nah, umumnya nilai reflux ratio itu telah ada rule of thumb-nya untuk sebagai batasan, di mana nilai rasio antara reflux optimal dengan reflux minimum itu adalah antara 1,2 sampai 2. Nah, setelah kita peroleh reflux optimum yang akan digunakan, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan berapa jumlah plate optimum. Nah, dalam hal ini bisa digunakan korelasi Gilliland. Nah, dapat direview kembali ya. Jadi dari nilai reflux optimum, reflux minimum, dapat kita peroleh berapa nilai total plate optimumnya. Nah, tentu di sini kita perlu mengetahui tadi jumlah plate minimum yang bisa digunakan, sehingga kita bisa peroleh berapa nilai plate yang optimumnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita dapat menentukan parameter-parameter
dasar ya, atau parameter kunci dalam perancangan menarik destilasi, maka kita dapat melangkah ke perancangan yang lebih lanjut, yaitu perhitungan plate to plate untuk menentukan komposisi di masing-masing plate dan untuk menentukan profil tiap parameternya. Nah, salah satu metode yang cukup terkenal dan banyak digunakan adalah metode McCabe-Thiele. Nah, metodenya adalah secara grafis. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah pencetusnya, pencetus metode McCabe-Thiele ini adalah ahli di bidang teknik kimia. Nah, intinya dalam metode McCabe-Thiele ini kita perlu plot. Yang pertama adalah kurva equilibrium. Setelah kita plot kurva equilibrium dari pada sumbu X dan Y, di mana X adalah fraksi mol dari zat yang lebih volatile atau lebih ringan atau titik didihnya lebih rendah, dan Y adalah fraksi mol dari gas yang lebih volatile tadi. Nah, yang pertama kita perlu plot equilibriumnya. Setelah itu kita plot sumbu 45 derajat yang menunjukkan bahwa nilai X dan Y itu sama. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita plot titik komposisi umpan, di sini ZF, kemudian komposisi produk atas XD atau X distilat, dan komposisi produk bawah XB atau apapun sebutannya, X bottom misalkan. Nah, setelah itu dari komposisi umpan kita plot garis operasional berdasarkan dari nilai Q, di mana Q adalah perbandingan antara selisih, bisa dilihat di sini ya, yaitu entalpi uap jenuh dikurangi dengan entalpi umpan per entalpi uap jenuh per entalpi cair jenuh. Ini adalah nilai Q. Nah, pada kondisi cair jenuh, maka kurva operasional Q ini ataupun kurva operasional untuk flash distillation pada tray umpan ini akan berbentuk garis vertikal. Adapun jika umpan yang masuk itu berupa uap jenuh, maka kurva operasional adalah berupa garis horizontal. Nah, bisa dilihat di gambar bawah ini. Nah, kemudian selanjutnya dari komposisi distilat atau produk atas, kemudian berdasarkan reflux ratio yang kita tentukan tadi, kemudian kita tarik garis operasional untuk bagian rektifikasi, di mana garis ini ditunjukkan oleh persamaan berikut, yaitu slope-nya adalah L per V atau R per R plus 1, di mana R adalah reflux ratio. Nah, kemudian garis ini dipotongkan dengan garis operasional Q, maka kita peroleh perpotongannya adalah titik umpan. Nah, kemudian dari komposisi pada produk bawah ditarik garis yang memotong titik potong tadi, di mana slope-nya adalah L aksen per V aksen. Ini koreksi, di mana L aksen itu atau L strip bisa dilihat di sini adalah L plus Q plus VF, sedangkan V strip atau laju alir uap pada bagian stripping adalah V plus Q minus 1 kali F. Nah, ini adalah persamaan mole balance. Nah, kemudian dari kurva equilibrium dan juga kurva garis operasional ini dapat kita tentukan berapa jumlah plate yang digunakan dalam menarik destilasi ini, serta di bagian mana umpan tersebut akan atau plate untuk bagian umpan. Nah, dari sini dapat kita lihat bagaimana pengaruh jika reflux rasionya diubah. Bagaimana pengaruhnya. Nah, untuk lebih detailnya bisa direview lagi di mata kuliah teknik pemisahan diferensial. Nah, ini hanya sekilas saja untuk review. Nah, adapun untuk penyelesaian secara komputer, nah ini yang akan digunakan dalam simulasi, intinya adalah
komputer akan menyelesaikan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan neraca mol, berkaitan dengan persamaan timbangan uap cair, kemudian berkaitan dengan komposisi, di mana jumlah komposisi di dalam satu fase itu harus sama dengan 1, dan juga persamaan neraca energi. Nah, masing-masing persamaan ini diselesaikan sehingga diperoleh hasil perhitungan baik itu komposisi, ataupun suhu, ataupun entapi, dan lain sebagainya di masing-masing plate. Nah, nanti bisa kita praktekkan pada saat kita studi kasus. Oke. Nah, metode tadi biasanya digunakan sebagai dasar dalam memahami teori adalah untuk kondisi distilasi senyawa biner ataupun campuran biner atau campuran yang terdiri atas 2 komponen. Nah, adapun kenyataannya biasanya distilasi digunakan untuk pemisahan senyawa multikomponen atau campuran multikomponen. Nah, dalam hal ini maka perlu kita perlu menetapkan yang senyawa kunci, mana yang menjadi senyawa kunci istilahnya. Nah, istilahnya untuk yang ringan adalah light key, adapun yang bagian berat adalah heavy key, di mana diasumsikan bahwa pemisahan antara light key dan heavy key ini berlangsung secara sharp atau secara tajam. Nah, dari sini diasumsikan bahwa jika light key di bagian bawah itu kita set dengan nilai tertentu, maka diasumsikan senyawa atau komponen yang lebih ringan itu akan memiliki fraksi mol ataupun komposisi yang lebih rendah. Hal yang sama juga berlaku untuk heavy key. Jika kita set heavy key dengan nilai tertentu di bagian distilat atau produk atas, maka otomatis untuk komponen yang lebih berat, komposisinya akan lebih sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan setting untuk semua komponen untuk kasus distilasi multikomponen. Nanti bisa kita lihat bagaimana prakteknya pada saat simulasi. Nah, adapun yang berkaitan dengan profil, maka umumnya dalam suatu menara destilasi, suhu dalam menara itu akan lebih rendah di bagian atas dan makin ke bawah akan semakin tinggi. Nah, ini sebagai cross check ya pada saat nanti diperoleh hasil simulasi, apakah betul hasilnya seperti itu, karena secara umum suhu di bagian bawah kan lebih tinggi di bagian atas. Kenapa? Karena di bagian atas, suhu bagian atas dipengaruhi oleh titik didih dari komponen yang ringan. Adapun suhu di bagian bawah dipengaruhi oleh titik didih komponen yang berat. Nah, nanti bisa dicek. Nah, kemudian adapun untuk pressure drop di dalam menara, maka pressure drop terdiri atas 2 komponen, yaitu pressure drop karena mekanisme hidrolik dari peralatan, apakah itu berupa bubble cap, shift tray, ataupun juga valve tray, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Itu akan sangat mempengaruhi delta P-nya. Dan yang kedua adalah faktor pressure drop akibat komposisi fluida yang ada di dalam menara destilasi. Nah, adapun pressure drop ini berkaitan dengan uap yang perlu naik atau mengalir ke bagian atas. Tapi secara umum dalam satu menara destilasi, pressure drop per tray-nya nilainya sekitar 0,1 psi per tray. Nah, ini sebagai acuan saja. Tapi jika kita ingin mengkaji dengan lebih mendalam, maka sebenarnya faktor yang berpengaruh terhadap pressure drop dalam menara destilasi ini lebih kompleks dibandingkan apa yang kita jelaskan. Tapi itu mungkin akan jadi bahasan dalam materi lainnya. Oke, sekarang bisa dibuka untuk Unisim-nya. Kita akan mencoba yang pertama adalah studi kasus pertama untuk suatu depropanizer. Dalam kasus ini, kita memiliki satu aliran gas multikomponen. Kemudian tujuan kita adalah memisahkan dari gas tersebut gas propannya atau C3-nya. Nah, yang akan kita lakukan, kita akan menjalankan suatu simulasi shortcut untuk menentukan parameter kunci
dari suatu menara destilasi atau depropanizer ini. Nah, setelah kita dapatkan parameter kunci tadi, yaitu reflux ratio minimum, kemudian jumlah plate minimum, jumlah plate optimum, dan profil suhu di dalam plate dan lain sebagainya. Kemudian parameter tersebut kita jadikan acuan dalam mensimulasikan menara destilasi depropanizer ini. Nah, ini adalah tujuannya. Kita akan melakukan bagaimana menjalankan simulasi shortcut untuk destilasi ini di Unisim. Yang kedua adalah menggunakan menara destilasi. Nah, ini adalah komposisi dari umpan, di mana umpan terdiri atas propan atau C3, isobutan, dan N-butan. Adapun kondisi umpan adalah suhu 90 derajat Fahrenheit, tekanan 204 psi dan laju alir molar 100 mol per jam. Nah, untuk tekanan dalam menara destilasi ini, untuk saat ini langsung kita gunakan nilai yang sudah ditetapkan, di mana untuk tekanan kondensor atau bagian atas adalah 200 psi dan tekanan di regular ada 202,6 psi. Artinya ada pressure drop 2,6 psi. Dan ini sebenarnya untuk suatu sistem aliran pressure dropnya cukup kecil. Oke, dan kemudian untuk reflux ratio-nya kita pasang nilai 3,3. Nah, nanti kita lihat apakah nilai 3,3 ini lebih tinggi ataupun lebih rendah dari reflux ratio minimum. Nah, kemudian kita analisis bagaimana hasil dari simulasi tersebut. Nah, kemudian karena simulasi ini bersifat multi-komponen, kita harus tetapkan untuk light key dan heavy key-nya. Nah, di sini kita set karena kita ingin memurnikan propan, maka propan menjadi light key. Adapun heavy key-nya adalah isobutan. Nah, ini dengan spesifikasi dari menara destilasi ini adalah komposisi light key di bagian bawah itu adalah 0,01 dan target kita untuk heavy key isobutan di bagian atas adalah 0,19. Karena target kita tadi 98%, maka sisanya 2% itu di-share atau dibagi antara isobutan dan N-butan. Oke, nah kemudian setelah kita simulasikan secara shortcut, kemudian nanti kita simulasikan secara dengan menara destilasi yang sesungguhnya. Nah, spesifikasinya sama, tetapi dengan perhitungan secara plate to plate kita dapat mengetahui komposisi atau profil parameter di sepanjang kolom menara destilasi. Oke, nah bisa kita langsung buka Unisim-nya. Silakan. Oke, akan kita coba untuk mensimulasikan pertama untuk shortcut dulu ya. Untuk shortcut itu yang pertama kita lakukan seperti biasa adalah kita tambahkan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan komponen ke dalam komponen list. Yang pertama adalah propan. Selanjutnya adalah isobutan. Terakhir adalah normal butan. Oke. Setelah itu kita masukkan untuk fluid package-nya. Tadi kita menggunakan fluid package SRK. Oke. Karena tidak ada reaksi, langsung kita masuk ke simulation environment. Nah, untuk shortcut distillation ini kita menggunakan yang ada di bagian bawah ini, yaitu shortcut distillation. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini adalah kita beri nama SCD untuk shortcut distillation. Kemudian untuk inletnya misalnya kita masukkan umpan atau feed 1 misalkan ya. Kemudian untuk
condenser duty adalah Qj, kemudian distilatnya adalah distilat, kemudian untuk bottom adalah bottom R. Oke, kemudian kita keluar dulu, kita tentukan karakteristik untuk umpan. Oke, untuk umpannya suhu adalah 90 derajat Fahrenheit, kemudian tekanan 204 psi, laju alir molar adalah 100 pound per jam, dan untuk komposisi propan 0,3, isobutan 0,4, dan normal butan 0,3. Oke, selanjutnya kita masuk kembali ke shortcut distillation. Nah, di sini kita perlu memasukkan parameter. Yang pertama adalah light key. Light key in bottom, tadi kita pasang light key-nya adalah propan, kemudian heavy key-nya adalah isobutan. Tadi kita menargetkan untuk light key in bottom adalah 0,01. Kemudian untuk heavy key distilat adalah 0,019. Oke, kemudian untuk tekanan kondensor ada 200 psi dan tekanan boiler adalah 202,6 psi. Dan reflux ratio-nya, nah dari komposisi di produk atas dan produk bawah, kemudian dari komposisi umpan, maka dapat kita hitung, simulator menunjukkan atau memberikan hasil perhitungan untuk reflux ratio minimum adalah 3,23. Nah, di sini kemudian untuk nanti penentuan feed plate, kemudian suhu di atas dan juga di bagian bawah produk destilasi, maka kita perlu memasukkan tadi reflux ratio minimum. Nah, tadi kita menggunakan reflux ratio adalah 3,3. Nah, ini nilainya sudah di atas dari reflux ratio minimum. Tetapi apakah sudah sesuai dengan nilai rekomendasi tadi? Nah, nanti silakan dicek. Oke, sementara kita gunakan dulu 3,3. Oke, nah kita peroleh hasil untuk perhitungan shortcut distillation. Nah, kita lihat di bagian performance. Nah, di sini bisa kita lihat tadi reflux ratio minimum adalah 3,23. Oke, kemudian menggunakan persamaan Fensky dapat kita tentukan jumlah tray minimum adalah 12,8 atau 13. Kemudian jumlah tray berdasarkan reflux ratio yang kita tentukan adalah kita peroleh 41,7 atau nanti 42. Kemudian feed stage-nya adalah di 20,57. Nah, suhu kondensor adalah 104,6. Ini adalah suhu titik didih dari produk atas, dari komposisi produk atas pada tekanan 200 psi, dan suhu boiler 187 Fahrenheit adalah suhu titik didih produk bawah pada tekanan 202,6. Nah, dapat kita lihat juga di sini laju alir untuk pada bagian rektifikasi. Ini adalah 128,5, ini adalah nilai V. Kemudian laju alir cairan adalah 98, ini adalah L. Kemudian pada bagian stripping, ini adalah V juga, V strip, dan ini adalah L strip. Nah, dapat dilihat bahwa laju alir uap pada bagian rektifikasi dan stripping nilainya sama. Artinya
umpan yang kita masukkan ke dalam menara destilasi ini berupa cairan jenuh atau subjenuh, sehingga umpan tersebut langsung terbawa ke seksi stripping ke bagian bawah, dan dia menambah nilai dari L-nya. Oke, kemudian bagian bawah diperoleh juga perkiraan nilai untuk duty atau beban panas untuk kondensor dan reboiler. Oke, itu adalah simulasi shortcut distillation untuk proses depropanizer. Dapat kita tentukan beberapa parameter kunci untuk proses perancangan menara destilasi untuk depropanizer. Nah, selanjutnya ketika untuk perancangan atau simulasi secara sebenarnya untuk menara destilasi ini bisa kita gunakan kolom destilasi yang ada di sebelah kanan ini. Oke, pertama kita masukkan. Oke, kemudian seperti sebelumnya, kita bisa masuk ke menara destilasi, kita beri nama dulu. Kemudian untuk kondensor kita beri nama Gicon. Nah, di sini kita gunakan kondensor total. Artinya seluruh produk uap dari stage nomor 1 akan akan dicairkan semuanya oleh kondensor tanpa ada produk uap yang dilepaskan sebagai uap. Dan kemudian masuk kondensor berikutnya. Jadi kita gunakan kondensor total sehingga semua produk uap itu akan dicairkan, dan sebagian cairan yang dihasilkan akan dikembalikan sebagai reflux. Oleh karena itu komposisi uap yang masuk kondensor dengan komposisi reflux ini akan sama. Oke, kemudian tadi jumlah tray yang akan digunakan adalah 42 dengan penomoran dari atas ke bawah, top down. Untuk inlet stream kita gunakan stream yang baru di bagian stage ke-21. Kemudian untuk reboilernya kita gunakan key reboiler. Overhead liquidnya adalah top, dan ini adalah produk bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan tekanan kondensor dan tekanan reboiler. Nah, untuk suhunya bisa kita masukkan estimasi suhu yang sudah diperoleh tadi. Untuk kondensor 104,6 Fahrenheit, sedangkan untuk reboiler adalah 187 Fahrenheit. Oke, ini untuk mempermudah bagi Unisim untuk mencari solusi. Oke, reflux ratio-nya tadi kita estimasi adalah 3,3. Oke, dan nah di sini belum konvergen. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita belum memasukkan data umpannya. Kemudian yang kedua adalah kita belum memasukkan spesifikasi ke dalam menara destilasi ini. Oke, yang pertama untuk umpan kita bisa define dari umpan 1. Oke, sama ya. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah kita harus memasukkan parameter spesifikasi dari menara destilasi ini. Artinya apa target kita dalam menggunakan menara destilasi ini. Sebagai contoh tadi target kita adalah kita ingin
memperoleh produk atas dengan spesifikasi kemurnian sekian. Contoh, untuk di bagian atas kita ingin propannya memiliki kemurnian 98%. Kemudian di bagian bawah kita ingin agar propannya itu sekecil mungkin. Di sini untuk light key-nya adalah 0,01 atau 1%. Nah, di mana kita memasukkan setting untuk spesifikasi simulasi tersebut, maka kita bisa masukkan di bagian monitor. Kita klik monitor, kemudian di sini untuk defaultnya Unisim akan memasang laju alir distilat atau laju alir produk atas dan reflux rasionya sebagai acuan dalam simulasi, tetapi tidak di sini belum konvergen. Maka yang kita lakukan adalah pertama kita set dulu solvernya, kita hold agar tidak membingungkan. Kemudian kita tambahkan spek, di mana spek yang akan kita masukkan adalah fraksi. Kemudian kita masukkan di bagian kondensor, saya masukkan sebagai stream ya. Pada bagian top, maka kita tetapkan fraksi mol. Tetapkan fraksi mol untuk propan adalah 0,98. Oke. Kita beri nama propan in top. Namanya bebas ya, bisa diganti-ganti, misalkan C3 in top ataupun spek propan dan lain sebagainya. Artinya namanya bebas. Nah, ini kemudian muncul spesifikasi yang kita inginkan. Kemudian spesifikasi kedua adalah kita ingin agar komposisi propan di produk bawah adalah 0,01. Maka bisa kita tambahkan seperti tadi. Misalkan ini adalah propan in bottom, namanya bebas, dan kita gunakan targetnya adalah stream. Nah, streamnya adalah stream bagian bawah. Oke, nilainya adalah 0,01. Untuk komponennya adalah propan. Oke, di sini kita sudah tambahkan dua spek, yaitu propan in top dan propan in bottom. Nah, selanjutnya kita harus ubah untuk yang aktif, artinya yang menjadi target dari iterasi itu kita ubah menjadi dua spesifikasi yang kita tetapkan ini. Jadi pertama kita uncheck untuk reflux ratio dan distillate rate. Setelah itu kita tambahkan propan in top dan propan in bottom sebagai spesifikasi dalam simulasi. Nah, selanjutnya kita aktifkan solvernya agar Unisim ini menghitung. Kita klik. Nah, kemudian kita run. Oke. Jadi kita aktifkan solvernya, baru kita run. Nah, kita peroleh hasil simulasi untuk menara destilasi ini, atau untuk simulasi plate to plate. Nah, untuk melihat hasilnya bisa kita lihat pertama adalah ini profil suhunya dari kondensor sampai ke reboiler, kemudian profil tekanan, juga profil laju alir molar. Bisa kita perbesar. Kemudian bisa kita lihat juga, nah ini lebih detail ya profilnya. Kemudian bisa kita lihat, nah ini adalah untuk sizingnya, ratingnya. Misalnya kita gunakan shift tray. Nah, di sini bisa kita peroleh bahwa untuk laju alir umpan yang kita perlukan, maka kita harus membuat menara destilasi dengan diameter 4,9 feet atau sekitar 1,5 meter. Oke, dengan tipe misalkan shift tray. Nah, itu nanti untuk perhitungan steady state mungkin ini tidak akan berpengaruh cukup banyak. Oke, ini untuk vesselnya, reboiler dan kondensor. Nah, ini adalah
parameter untuk umpan produk bawah dan produk atas. Nah, di sini bisa kita lihat yang penting adalah laju alir molarnya. Jadi bisa dilihat bahwa sebagian besar atau 70% dari umpan yang kita peroleh adalah dipisahkan ke bagian bawah. 70,1% molnya dialirkan ke bagian bawah, kemudian 30%-nya adalah di bagian atas. Tapi komposisinya kita lihat, nah di bagian atas kita sudah peroleh untuk propannya 98%. Artinya dari 30 pound mol per jam itu 90%-nya kita peroleh berupa propan. Nah, ini adalah sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan. Adapun sisanya ini adalah isobutan dan normal butan. Oke, kemudian untuk melihat performance-nya. Oke, untuk melihat performance-nya bisa kita lihat di bagian performance. Kita lihat untuk plate to plate-nya, misalkan komposisi. Kita lihat tabelnya. Ini adalah komposisi untuk masing-masing komponen dari kondensor hingga reboiler. Yang merah adalah propan. Kita lihat paling tinggi di stage 1 atau di kondensernya. Nah, adapun di plate ke-21 kita lihat ada perubahan komposisi secara mendadak. Ini menunjukkan adanya arus umpan di plate ini. Nah, ini adalah komposisi di bagian reboilernya. Oke. Nah, bisa teman-teman nanti explore lagi untuk parameter-parameter yang terkait dengan kinerja depropanizer ini. Oke, mungkin itu untuk studi kasus yang pertama, yaitu depropanizer. Dimana dengan kita mensimulasikan secara shortcut, kita dapat mendapatkan nilai-nilai parameter kunci yang berkaitan dengan perancangan menara destilasi, dan selanjutnya dengan perhitungan plate to plate dengan menara destilasi tadi bisa kita peroleh performance untuk menara destilasi tersebut, baik itu komposisi ataupun juga temperatur dan tekanan di sepanjang kolom menara destilasi. Oke, nah untuk studi kasus selanjutnya kita akan mencoba proses pemisahan yang lebih kompleks, yaitu proses pemurnian benzena. Nah, adapun proses pemurnian benzena ini tujuannya adalah untuk memisahkan benzena dari campurannya dengan menggunakan 3 kolom secara seri. Nah, targetnya kita ingin mendapatkan benzen dengan konsentrasi 99,97% mol. Jadi cukup tinggi targetnya dengan kondisi umpan sekian dan dengan komposisi umpan sekian. Kemudian fluid package yang digunakan Peng Robinson. Adapun kolom yang digunakan, kita akan menggunakan 3 kolom. Yang pertama adalah kolom stabilizer, di mana kolom stabilizer ini berfungsi untuk memisahkan gasnya terlebih dahulu, di mana dari komposisi umpan tadi kan terdapat gas metana dan juga hidrogen yang memiliki titik didih yang cukup kontras dengan 3 komponen di bawahnya. Jadi yang pertama kita lakukan sebelum kita ingin memurnikan benzen adalah kita bersihkan dulu gasnya dengan kolom stabilizer. Selanjutnya, setelah produk bawah dari kolom stabilizer ini kemudian diumpankan ke kolom produk, di mana pada kolom produk ini toluen yang merupakan
toluen yang merupakan bahan ataupun bahan baku ataupun umpan dari proses HDA itu akan dipisahkan. Sedangkan benzen di sini adalah produknya. Ini dimurnikan tadi dengan target 99,97%. Adapun yang berikutnya adalah kolom recycle. Tujuannya adalah untuk memisahkan toluen dari difenyl. Jadi intinya di sini ada 3 tahap pemisahan. Yang pertama adalah memisahkan metan dan hidrogen, kemudian memisahkan benzen, toluen dan difenyl. Yang terakhir adalah memisahkan toluen dari difenyl. Itu. Adapun tipe menara destilasi, kemudian tipe kondensornya, serta parameter untuk masing-masing kolom bisa dilihat di data berikut. Begitu juga untuk pompa dan valve-nya. Bisa dilihat di sini. Oke, nah setelah itu silakan buka Unisim-nya masing-masing. Kita akan coba melakukan simulasi untuk proses pemurnian benzen. Oke, sekarang kita buka software Unisim. Seperti biasa yang kita tambahkan pertama adalah komponennya. Pertama kita tambahkan hidrogen. Kemudian metan, dan benzen, dan toluen, terakhir adalah difenyl. Oke, setelah kita masukkan komponennya, selanjutnya adalah kita pilih flat package-nya. Untuk kasus ini kita gunakan flat package Tank Robinson. Oke, langsung masuk ke selanjutnya yang kita masukkan adalah umpannya. Tapi untuk spesifikasi umpan bisa dilihat totalnya adalah 113,5, kemudian tekanannya 551,6 psi. Akan dicek satuannya, kemudian flow rate, molar flow rate-nya ada 360 mol per jam. Dan bentuk komposisi hidrogen adalah 0,047, dan benzen 0,7097, oke. Kemudian kita masukkan valve. Untuk valve 1, inletnya adalah feed, outletnya adalah 1 out dengan pressure drop 399. Jadi tujuan dengan pemberian pressure drop yang besar ini adalah untuk memisahkan fase gas yaitu metan dan hidrogen agar mengalami flash sebelum masuk ke menara destilasi.
karena tujuan kita adalah untuk pertama memisahkan gas metan dan hidrogen terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah kita masukkan kolom destilasi atau menara destilasi. Oke, namanya adalah C1. Untuk energi stream kondensernya adalah kondenser 1, kemudian nah, dapat dilihat di spesifikasi kolom masing-masing jumlah tray-nya untuk kolom stabilizer adalah 6, kemudian penomorannya adalah dari bawah, inline state aja VL1 out, dan dari bawah adalah stage ke-3. Nah, kemudian untuk stabilizer ini, karena kita hendak memisahkan gas, maka seluruh gas yang terpisah itu langsung dibuang. Dan makanya di sini kita gunakan untuk jenis tipe kondensernya adalah full reflux, artinya seluruh gas yang tidak terkondensasi, seluruh uap yang tidak mengalami kondensasi, dia akan dikeluarkan dari menara destilasi. Adapun uap yang kemudian mengalami kondensasi pada suhu kondensor, maka semuanya akan direflukskan atau dikembalikan ke menara destilasi. Oke, kemudian untuk turret boiler di rep 1, dan untuk bottomnya adalah bottom 1. Ini adalah gas, atas adalah gas. Kemudian setelah semua dimasukkan, kita pilih next. Untuk tekanan kondensor ada 123,9, dan tekanan reboiler kondensor adalah 150, dan untuk reboiler adalah 153. Kita masukkan estimasi suhu kondensor 123,9, dan untuk reboiler adalah 375. Dan kita masukkan nextnya. Untuk reflux rasionya dipasang 1,77. Oke, kemudian kita masukkan seperti tadi speknya. Kita add spec, kemudian komponen fraction stream. Ini adalah benzen top. Kita pilih nilainya adalah pada bagian gas, nilainya adalah 0,042. Ini adalah komponen benzen. Oke, kemudian untuk spek kedua adalah metan in bottom. Kita pilih streamnya adalah bottom. Ini adalah nolnya 5. Ini adalah gas metan. Ya, setelah dimasukkan,
kemudian kita run. Oke, setelah dimasukkan kita pilih yang aktif adalah spek yang sudah kita masukkan. Oke, ini adalah hasilnya. Kita cek. Oke, nah adapun reflux ratio yang kita peroleh adalah 1,768. Nah, ini reflux ratio ini kalau dalam untuk tipe full reflux kondenser dengan full reflux, pengertiannya agak berbeda dengan total kondenser. Artinya kalau untuk total kondenser, reflux ratio adalah rasio antara laju alir cairan yang dikembalikan ke dalam laju alir molar cairan yang dikembalikan ke kolom destilasi dibagi dengan laju alir produk atas atau alir cairan produk atas. Adapun untuk tipe kondenser full reflux, maka pengertian reflux ratio adalah perbandingan laju alir molar cairan yang dikembalikan ke kolom destilasi dengan laju alir molar produk uap atau produk gas yang diproduksikan dari bagian atas. Jadi agak berbeda. Kita peroleh 1,768. Kemudian untuk spesifikasi benzena kita peroleh sudah sesuai dengan spesifikasi. Begitu juga untuk metana. Artinya hasilnya sudah cukup bagus. Nah, mungkin bisa kita lanjut dulu untuk selanjutnya. Kita pertama adalah untuk gas metan, kita lewatkan dulu ke valve dengan setnya adalah V2 out. Kemudian pressure drop untuk valve 2 adalah 30 psi. Oke. Kemudian untuk produk bawah kita lewatkan ke valve 3. Di mana produk inletnya adalah bottom 1 dan outletnya valve 3 out dengan pressure drop 120 psi. Oke. Kemudian produk bawah dari menara destilasi 1 diumpankan ke menara destilasi ke-2. Pertama kita beri nama kolom 2 C2, kemudian untuk kondensernya adalah di kondenser 2. Nah, di menara destilasi kedua ini kita gunakan tipe kondenser total kondenser. Artinya semua produk uap yang kita peroleh di paling atas dicairkan semua, kemudian sebagian cairan produk cair itu dikembalikan ke menara destilasi. Oke, kita lihat spesifikasi menara destilasi kedua. Jumlah traynya adalah 27. Kemudian penomorannya bottom up, masuk ke feed tray 15. Kemudian untuk produk atasnya adalah top 2. Dan untuk reboiler adalah key-rep 2, dan untuk bottomnya adalah top 2. Oke, setelah semua sudah sesuai, kita masuk ke untuk
tekanan kondensor adalah 30 psi, kemudian tekanan plate boiler adalah 33 psi. Untuk suhunya, kondensor adalah 222 dan plate boiler 292,4. Reflux ratio-nya 3,05. Oke, seperti metode tadi, kita masukkan dulu spesifikasinya. Toluene in top. Karena di sini toluene sebagai heavy key, maka kita harus menentukan berapa tingkat kemurnian toluene di tingkat trace atau berapa kadar yang tersisa di bagian atas. Jadi toluene ini adalah 0,0003. Nah, ini adalah komponennya toluene. Untuk spek kedua adalah benzene in bottom. Jadi di menara destilasi ini benzen adalah produk atas yang merupakan produk dari proses HDA ini. Sorry untuk ini tadi kita belum set streamnya, ini di bagian top. Benzen adalah di bottom. Nilainya adalah komponennya benzen. Oke. Kemudian selanjutnya kita run. Oke, kita belum. Selanjutnya kita uncheck dulu. Oke, setelah kita dapat kita tambahkan spesifikasi. Nah, agar tidak langsung running, kita hold dulu solvernya. Kemudian kita pilih spesifikasi yang sudah kita masukkan tadi untuk sebagai patokan dalam simulator menjalankan simulasinya. Oke. Nah, ini yang kita peroleh untuk menara destilasi yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke menara destilasi ketiga. Pertama, untuk produk atasnya kita pasang dulu valve 4, outletnya adalah V4 out dengan delta pressure 15 psi. Kemudian untuk produk bawah, kita lihat tekanannya 33 psi. Nah, agar bisa hanya 2 atmosfer. Nah, agar cairan dari produk bawah ini bisa diumpankan ke menara destilasi, maka perlu kita tambahkan pompa. Tambahkan pompa 1. Inletnya adalah produk bawah dari menara destilasi 2. Kemudian untuk pompa 1, delta pressure-nya adalah 20 psi. Kemudian dari pompa 1 kita masukkan dulu ke valve. Dengan pressure drop untuk valve 5 adalah 20 psi. Nah, kemudian
luaran dari valve 5 ini diumpankan ke menara destilasi ketiga. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara toluen dan divinil. Kita tambahkan menara destilasi ketiga. Kita beri nama C3. Kemudian untuk kondensernya adalah sama dengan menara destilasi 2, kita gunakan total kondenser. Mana produk atasnya adalah 3, kemudian jumlah stage-nya untuk menara destilasi 3 adalah 7, trimnya adalah L5 out, dan diumpankan dari stage 5. Dan kita masukkan spesifikasi untuk reboiler 3. Dan dengan cara yang sama kita masukkan tekanan kondensor dan tekanan reboiler, kemudian suhu kondensor dan suhu reboilernya 79,8. Flux rasionya 0,26. Kemudian kita tambahkan, kita hold dulu, kita tambahkan spesifikasi. Pertama adalah divinil di top. Divinil nilai adalah 0, kemudian komponennya adalah divinil. Dan kita tambahkan spek yang kedua, yaitu fraksi dari toluen di bagian bawah menara destilasi 3. Jadi toluen in bottom. Kita pilih untuk bagian bawah dari kolom, kemudian nilainya adalah oke. Nah, kemudian kita gunakan spesifikasi yang kita tentukan. Saja kita run. Oke, ini adalah hasil running untuk menara destilasi ketiga. Selanjutnya kita sesuaikan dulu. Kita samakan dengan di PFD, kita tambahkan pompa. Dengan delta pressure untuk pompa 2 adalah 605 psi. Nah, ini mungkin karena untuk di recycle maka diperlukan pompa yang dengan daya yang cukup besar. Kemudian untuk reboilernya, produk bawah dilewatkan valve. Netnya adalah valve 6.
dan delta pressure untuk valve 6 adalah 15 psi. Oke, ini adalah susunan untuk menara destilasi untuk pemurnian bensin. Kita bisa cek, kita tampilkan tabelnya untuk di sini. Kita tambahkan variabel, misalkan komposisi. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian pada bagian bensin, sini bisa kita tampilkan juga tabelnya. Komponen mole fraction, oke. Saya dari komposisi awal kita memiliki bensin 0,7, fraksinya 0,7, kemudian kita murnikan hingga 99,9% dengan menggunakan dua menara destilasi. Kemudian untuk menara destilasi ketiga tujuannya adalah untuk memisahkan toluen dari divinilnya. Nah, untuk melihat hasil simulasi secara menyeluruh bisa kita gunakan workbook. Misalkan kita pilih secara keseluruhan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk semua arus. Untuk pertama adalah untuk variabel operasinya atau parameter operasi. Kita lihat untuk umpan, suhu dan tekanannya bisa dilihat di sini. Kemudian bisa kita lihat juga perbandingan antara laju alir molar untuk umpan dengan berbagai produk di menara destilasi. Misalkan di menara destilasi 1 sekitar 18 pon mol per jam gas yang dihasilkan berhasil dikeluarkan sebagai produk atas. Kemudian produk bawahnya sisanya diumpankan ke menara destilasi 2. Kemudian 254 pon mol per jam produk atas, yaitu berupa bensin dengan kemurnian 99,97% berhasil diambil. Kemudian selanjutnya produk bawah 86, sisanya 86 pon mol per jam diumpankan ke menara destilasi 3, di mana 80 pon molnya adalah toluen dengan kemurnian 99%, dan sisanya adalah divinil. Nah, untuk komposisinya bisa kita lihat di umpan komposisinya seperti ini. Kemudian untuk bagian gas kita peroleh karena kita setting untuk spesifikasi metan tidak terlalu murni, maka kita peroleh komposisi akhirnya seperti ini. Oke, untuk produk gas karena kita setting untuk bensinnya, heavy key-nya tidak terlalu kecil, maka kita peroleh konsentrasi atau kemurnian gasnya juga tidak terlalu tinggi. Bisa juga kita setting, nanti bisa dicoba oleh kawan-kawan, misalkan bensinnya dikecilkan lagi, maka bisa kita peroleh gas dengan kemurnian lebih tinggi. Tetapi tentu syaratnya adalah jumlah stage-nya harus ditambah. Nah, di dalam simulasi ini untuk parameter menara destilasi sudah langsung diberikan kepada kawan-kawan. Nah, adapun nilai spesifikasi menara destilasi ini seperti tray untuk umpannya, untuk umpan masuk, kemudian jumlah stage-nya, dan juga suhu dari menara destilasi ini itu tidak serta-merta muncul ya. Ini diperoleh dengan melakukan simulasi
dengan metode shortcut tadi. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa di cross check, coba untuk MD1 misalkan dibuat simulasi shortcutnya, apakah dengan spesifikasi umpan yang ditentukan ini, dengan umpan yang ada, kemudian dengan target produk atas dan komposisi produk atas dan produk bawah yang ditentukan, apakah betul parameter operasi dari metode destilasi itu seperti jumlah tray, kemudian reflux ratio, dan juga stage untuk umpan masuk itu apakah sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan. Nanti bisa dicek sendiri dengan metode shortcut. Oke, nah ini untuk komposisinya kita peroleh seperti ini. Bisa dicek. Adapun untuk profil atau profil suhu dan komposisi untuk tiap tray bisa dilihat di masing-masing kolom menara destilasi di bagian performance. Kita bisa plot, misalkan komposisi. Nah, di sini bisa diperlihatkan komposisi untuk masing-masing komponen di menara 1 untuk tiap tray, dari boiler sampai kondensor. Nah, kita bisa lihat untuk bensin makin ke atas komposisinya makin sedikit, sedangkan hal yang sama juga untuk komposisinya bisa kita cek di sini ya, kita cek grafiknya. Kita pilih misalkan untuk fase uapnya. Fase uap bisa kita lihat untuk bensin makin ke atas fase uapnya dia makin kecil. Untuk metan dan hidrogen makin besar. Adapun untuk fase cairnya, kita lihat ini adalah komposisi bensin yang direfluxkan. Ya, makin ke atas memang bensin makin naik, tapi kemudian sebagian besar bensin ini dikembalikan ke menara destilasi menjadi produk cair. Itu adalah komposisi untuk menara 1. Kita juga bisa lihat untuk temperaturnya, suhunya kurang jelas mungkin ya. Oke, kita juga bisa lihat untuk menara destilasi yang lain. Untuk yang kedua, misalkan untuk komposisinya kita lihat. Nah, ini adalah komposisi untuk produk cairnya. Ini adalah komposisi untuk produk uapnya. Oke, nah untuk menara destilasi ketiga caranya sama. Nah, kemudian di sini akan saya tambahkan materi adalah tentang studi sensitivity, yaitu jika kita ingin melihat bagaimana pengaruh dari variabel operasi. Sebagai contoh di sini adalah laju alir molar dari umpan, bagaimana pengaruhnya terhadap komposisi dan juga laju alir masing-masing produk. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan tools yang disediakan oleh Unisim yang dinamakan Databook. Nah, kita bisa mengakses pada bagian tools, kemudian kita pilih Databook. Nah, pertama kita masukkan dulu variabel apa yang hendak kita jadikan acuan dalam studi sensitivitas ini. Misalkan
kita ingin memasukkan umpan ya, molar flow dari umpan kemudian molar flow dari produk gas, kemudian dari kolom 2 kita pilih molar flow, kemudian juga edit. Kemudian kita tambahkan bottom 4, bottom 3, kemudian terakhir adalah kita ingin melihat bagaimana komposisi dari bensin di produk atas dari menara destilasi 2. Oke, ini adalah variabel yang sudah kita pilih, di mana nanti feed laju alir molar dari umpan ini akan menjadi variabel bebas dalam analisis sensitivitas. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah pertama kita pilih dulu untuk proses data table, kita tambahkan semua, pertama kita add dan kita tambahkan semua variabel sebagai untuk sensitivitas, kemudian kita tambahkan data recorder, semuanya kita masukkan. Oke, kemudian kita buat suatu case study di bagian case studies, di mana feed laju alir dari umpan ini adalah sebagai variabel independen, saya nilai sebagai variabel independen. Oke, kemudian kita bisa lihat case study-nya. Kita pilih dari 580 pound per jam sampai 780 dengan selisih sampai 980. Selisihnya adalah 100 pound per jam. Paling rendah adalah 380. Kita ada 7 titik, kemudian dilakukan simulasi. Nah, caranya sangat mudah, tinggal kita klik start, maka Unisim akan menghitung simulasi untuk semua nilai variabel independen ini. Kita klik start. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya bisa kita cek di bagian result. Nah, ini adalah hasil simulasinya ya. Nah, karena untuk grafik ini terbatas hanya 2 variabel yang ditampilkan, kita bisa cek di tabel. Nah, ini adalah untuk tabel bagaimana pengaruh dari laju alir molar umpan terhadap laju alir molar untuk masing-masing produk, baik produk atas MD1, produk atas MD2, produk atas MD3, dan ini produk bawah dari MD2.
3. Nah, bisa kita lihat bahwa perubahan laju alir molar ini tidak mempengaruhi ke komposisi ataupun kemurnian dari benzen yang sudah kita tetapkan. Kenapa? Karena yang kita ubah adalah kapasitasnya. Kapasitas dari otomatis dalam simulasi ini ketika kapasitasnya berubah, maka yang berubah adalah dimensi luas dari mineral destilasi, tetapi bukan jumlah stage ataupun juga reflux ratio dan lain-lainnya. Sehingga dalam melakukan studi sensitivitas lebih mudah karena yang diubah adalah variabel ekstensif, bukan variabel intensif. Adapun jika kita ingin melihat bagaimana pengaruh dari misalkan suhu umpan ataupun juga komposisi umpan, maka tentu akan lebih sulit karena perubahan komposisi dan juga suhu umpan itu akan sangat berpengaruh terhadap spesifikasi dari umpan ataupun juga hasil simulasinya. Karena terkadang jika variabel dari umpan ini tidak sesuai, maka bisa jadi simulasinya menjadi tidak konvergen. Tapi jika bisa sesuai dan itu sudah dilakukan perhitungan secara dengan shortcut, maka bisa kita lakukan simulasi tersebut. Nanti teman-teman bisa cek bagaimana jika untuk studi sensitivitasnya ini yang diubah adalah komposisi umpan misalkan, ataupun juga suhu umpan. Oke, itu adalah materi untuk praktikum pada siang hari ini. Jadi pertama kita telah belajar, kita review sekilas tentang mineral destilasi, kemudian kita belajar bagaimana menghitung parameter mineral destilasi menggunakan metode shortcut, dan bagaimana mensimulasikan mineral destilasi dengan untuk kondisi perhitungan plate to plate. Nah, mungkin sekian untuk praktikum pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.